memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami ingin belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang kuduskan dan Tuhan yang sertai dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat kawan-kawan, ayo kita mulai yuk. Sungguh besar dan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, kita mau lebih semangat lagi, amin. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya.
firman minggu lalu mengatakan kuduskanlah hari Sabat, saudara. Firman tuh benar-benar mengingatkan saya lagi ya, bahwa selama ini mungkin kita datang ke gereja cuman rutinitas saja gitu. Tapi benar-benar minggu lalu pesan dari gembala kita Pak Agus ngomong bahwa kuduskanlah hari Sabat. Karena apa? Kalau kita nggak benar-benar memakai waktu 2 jam ini untuk Tuhan, maka kita cuman menjalankan rutinitas saja. Kita pulang nggak akan mendapatkan apapun gitu. Jadi mari kita dari firman minggu lalu, kita hari ini benar-benar mau memfokuskan diri untuk ibadah kita hari ini. Kita mau undang Roh Kudus untuk lawat kita satu persatu, mengubahkan kehidupan kita melalui kebaktian hari Minggu ini. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita undang Roh Kudus untuk datang dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita yang mungkin kita keras, mungkin kita lagi down. Biarlah Roh Kudus itu menyemangati kita, biar Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita nyanyikan dari awal lagu ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air, demikianlah jiwa kami rindu Tuhan. demikianlah jiwaku Haus akan Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku,
kasih-Mu untuk melawat setiap kami. Jangan ada yang berdiam diri saudara. Naikkan pujian, naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Undang Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Biar Roh Kudus yang memimpin hati setiap kita, saudara-saudara. Mari kita buka hati kita untuk menyembahnya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalir. Mengalirlah di setiap hati kami, Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Amin, Yesus, glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur, syukur. Amin, 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 haleluya, syukur. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir, Engkau mengerjakan sesuatu di dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menghentar jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas mereka. Dan kami mengucap syukur sekali lagi buat kehadiran-Mu. Dan kami siap bersama-sama untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih buat tim worship yang sudah melayani kita semua. Dan kebetulan beberapa di antara rekan-rekan kita sedang menikmati perjalanan ke luar kota, ya. Ada yang honeymoon kedua katanya begitu ya. Hari ini ada juga yang sedang melakukan perjalanan karena ada saudara yang menikah di Singapura
Dan apapun perjalanan yang mereka lakukan, kiranya Tuhan menyertai mereka. Dan saya sebelum menyambut pembicara kita yang akan melayani kita, saya ingin juga menyambut saudara-saudara yang hadir baru pertama kali bersama dengan kita. Tadi saya sempat ngobrol, ada Melina ya. Ada teman kita Melina ya, teman dari Aimi, kita berikan aplaus. Oke, ya. Dan tadi pada waktu WL bertanya apa kabar, saya waktu kita menjawab ragu-ragu ya, karena saya pernah mengatakan kalau saudara ditanya apa kabar, saya mengatakan jangan jawab luar biasa, karena kalau saudara nggak luar biasa, saudara jawab luar biasa apanya begitu ya. Jadi saya rasanya jadi bersalah gitu ya, karena tidak memberikan solusi gitu. Kalau gitu dijawab apa dong gitu. Saudara kalau kita ditanya apa kabar di sini, saudara jawab bagaimana? Tetap semangat, begitu aja ya, oke ya. Apa kabar? Tetap semangat, supaya nggak bingung ya. karena kalau dijawab luar biasa, katanya Pak Agus bilang, kalau luar biasa, padahal kita sedang ada kesulitan nih, kita lagi susah, jawab luar biasa begitu ya. Tapi kita tetap semangat bersama-sama. Sebelum pembicara melayani kita, saya berikan kesempatan kalau ada di antara kita yang mau bersaksi. Ya, saya sampaikan bahwa kita mau memakai ibadah kita juga untuk saling encourage satu dengan yang lain, bukan hanya satu arah saja, tetapi kita encourage satu dengan yang lain. Kalau ada yang mau bersaksi pada pagi hari ini, silahkan saudara-saudara, tentang pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, atau tantangan yang saudara hadapi, tapi saudara-saudara tetap masih semangat sampai hari ini. Kalau ada, saudara-saudara, silahkan kalau ada. Ada? 1, 2, jangan tunduk kepala semua. Ya, kalau tidak ada, saya mau selipkan satu kesaksian. Kemarin saya sepanjang mulai hari Kamis sampai Sabtu siang, saya mengajar satu kelas dari saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, khususnya di Malaysia Timur ya, di Sabah begitu ya, Kinabalu dan kota-kota yang di sekitarnya, dan mengajar satu mata kuliah yang merancang ulang pelayanan di era endemik. Jadi mereka sudah di endemik ya. Kalau kita ini belum sampai di endemik ya. Jadi pemerintah Malaysia sudah mengatakan mereka sudah di endemik. Tetapi ketika saya mengajar ini, saudara-saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, mereka begitu bergumul karena waktu saya pada sesi tentang mengembangkan pelayanan, merancang ulang pelayanan dan mengembangkan pelayanan multimedia, khususnya digital, maka mereka bergumul sekali. Mengapa? Karena mereka takut ketika mereka mau melangkah ke pelayanan digital, mereka semakin dimata-matai. Wah, waktu saya mendengar itu, saudara-saudaraku, saya merasa, wah, lalu ini bagaimana? Saya ingin sampaikan bahwa sekalipun kita berada di sebuah negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia populasi Muslim terbesar di dunia, tapi kita masih punya kesempatan untuk mengerjakan pelayanan sosial media, pelayanan digital. Saudara menjumpai YouTube, Instagram, Pastogram, Pastobook, apapun juga, saudara-saudara, kita begitu bebas. Mari kita manfaatkan ini, saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh, karena tetangga kita, negara tetangga kita, mereka mau improve saja, mau melakukan sesuatu di Facebook mereka ketakutan karena mata pemerintah itu memantau mereka. Waktu saya mendengar itu, saya bingung juga mau tips and trick bagaimana begitu ya. Tapi saya memberikan mereka tugas untuk mereka merancang ulang sesuai dengan konteks mereka. Jadi mari kita bersyukur bersama-sama, saudara-saudara. Jadi Facebook atau sosmed itu juga ladang pelayanan kita. Jadi sebarkan Injil, sementara itu masih ada kebebasan melalui pelayanan digital kita. Amin, saudara-saudara. Saya mau menyambut tamu kita, yaitu Pak Jeffrey
dari Sumba yang sekarang menjadi dosen Sati dan menikah, pengantin muda, masih muda ya, pengantin baru. Baru ya, selalu baru ya begitu ya. Dan saya bersyukur karena saya mengenal Pak Jeffrey ini sejak masih bujangan. Dia dulu menjadi, saya pada waktu di Malang menjadi dekan kemahasiswaan atau pembantu ketua bidang kemahasiswaan. Beliau ini adalah asisten saya dan sekarang sudah menikah. Istrinya adalah muridnya sendiri. Haleluya. Ini yang berani, ini gurunya atau muridnya, kita nggak tahu ya. Tetapi kita sambut bersama-sama. Silakan Pak Jeffrey, feel free ya. Kita semua menyambutnya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan ya, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Agus, siapa saya dan saya sebagai apa. Saya sebagai rekan Pak Agus juga di Sati sebagai dosen. Dan ya, saya datang bersama dengan istri saya dan puji Tuhan kami menjalani kehidupan rumah tangga kami, dan walaupun masih baru tapi kami masih terus belajar untuk terus bertumbuh bersama. Dan istri saya menjadi teman berbincang saya karena saya suka teologi dan istri saya suka bertanya dan kami berdiskusi. Jadi renungan kami adalah renungan yang berat. Jadi ya, kadang istri saya sebelum posting sesuatu di media sosialnya bertanya, diskusi dulu, bincang dulu secara teologisnya bagaimana. Dan itu ada hal-hal yang menurut saya, ya istri saya ini bukan hanya teman untuk kami lucu-lucu, kadang saya yang kaku dan akhirnya istri saya suka bikin video-video, dan tapi juga menjadi teman berbincang bersama dalam ya terkait dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di slide Bapak Ibu bisa melihat lambang atau simbol ini Bapak Ibu Saudara, yaitu simbol yin dan yang Bapak Ibu. Nah, simbol ini di dalam filosofi Tiongkok di sini menunjukkan sebetulnya dulu saya punya persepsi bahwa ini adalah sebuah pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Tapi saya mencoba untuk mempelajari dan saya membaca sebuah buku yang berjudul tentang di mana Allah mengizinkan manusia untuk mengenal dirinya. Allah mengizinkan supaya manusia dapat mengenal dirinya. Ini adalah sebuah hasil percakapan dengan bagaimana kita memperkenalkan Allah Trinitas. Yang kadang kita dituduh sebagai orang yang menyembah tiga Allah, padahal sesungguhnya enggak. Kita menyembah Allah yang Esa, bukan Allah yang tiga. Tetapi percakapan-percakapan tentang Trinitas sebetulnya di sini ketika ada percakapan dari seorang seorang teolog yang bernama Jung Yang Lee, dia seorang pemikir Kristen. Dia mencoba menggali makna dari simbol ini untuk dipercakapkan tentang Allah Trinitas sebetulnya, di mana kita bisa melihat di sana bahwa antara yin dan yang hitam dan putih itu di sana kita bisa melihat di dalam filsafat Tiongkok, one could not exist without the other. Jadi baik yang hitam maupun putih nggak akan eksis jika mereka karena saling bergantung, saling menyatu di sana. Ada kesatuan, ada interdependen, baik yang satu dan yang lain, baik yin dan yang saling bergantung di sana. Dan yang menarik, Profesor Lee di sini, dia menunjukkan di sini yin dan yang berbeda secara eksistensi, namun sama dalam esensi. Maksudnya begini, yin itu dikaitkan dengan roh dan yang itu adalah firman. Yin adalah roh dan yang itu adalah sang firman. Nah, di sini kita bisa melihat
di mana ketika menjelaskan tentang Allah Tritunggal di sana, kita bisa melihat di sini bahwa baik Roh Kudus dan Sang Firman itu, kita tidak bisa memisahkan mereka. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi ketika kita melihat Lee memberikan kesimpulan di sini di dalam tulisannya bahwa yang adalah firman dan yin itu adalah roh, mereka partake di dalam pencipta. Mereka adalah bagian dari pencipta itu sendiri. Dan itulah sebabnya saya mencoba untuk kita bisa duduk bersama di sini, kita belajar berdasarkan tema yang diberikan kepada saya tentang Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Pada waktu kita berbicara tentang Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan, ini merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Mereka adalah satu kesatuan. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada saat yang sama juga ada intervensi Roh Tuhan di sana, ada intervensi Roh Allah di sana untuk menolong kita. Dan mari kita mencoba membaca di dalam tulisan Rasul Paulus yang menjadi ayat dasar kita, dan nanti saya akan mengajak kita semuanya untuk membaca teks perjanjian lama nanti untuk kita mencoba menghubungkan pengalaman Rasul Paulus di sini di dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Di sana dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Nah, di sini kita bisa melihat jika kita membaca tulisan Paulus khususnya di dalam 2 Korintus ini, sebenarnya Rasul Paulus sedang memberikan kesaksian tentang pengalaman pelayanannya. Bagaimana dia menghadapi situasi-situasi yang sulit yang mungkin akan menghentikan dia untuk berhenti melayani Allah. Karena apa? Karena pengharapannya tidak sesuai dengan realita. Melayani Tuhan, ketika Paulus memutuskan untuk melayani Allah, dia diperhadapkan dengan realita kehidupan yang menyakitkan. Tetapi ada satu hal di sini yang menjadi titik poin daripada keberanian Rasul Paulus untuk memutuskan tetap melayani Allah. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di sana. Di sana dia memberikan kesaksian, yaitu rohlah yang memberi dia hidup. Rohlah yang memberi dia semangat. Dan sekarang saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, dan nanti kita akan loncat kembali ke perjanjian baru. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan saya ingin mengajak kita semuanya, karena kita adalah sebagai seorang, beberapa waktu yang lalu kita baru merayakan hari perayaan Pentakosta, hari Pentakosta yang kita yakini sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di sana dicatat ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saya mencoba untuk mempertautkan dengan pengalaman Rasul Paulus ketika dia gagah berani mengatakan bahwa dia akan tetap melayani Tuhan karena Roh Tuhan menghidupkan dia, dengan apa yang menjadi catatan sejarah di dalam kisah penciptaan. Di mana di dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian di sana bumi belum berbentuk dan kosong, ada kekacauan di sana, ada kacau balau di sana. Gelap gulita di sana yang menutupi samudra raya. Artinya apa di sana? Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan di dalam kegelapan. Tidak ada kehidupan di dalam kekacauan, tidak ada harapan. Tetapi di sana narasi penciptaan di sana memberikan suatu pelajaran penting kepada kita bahwa di dalam kekacauan itu Roh Allah, yaitu Roh Kudus, datang merengkuh kekacauan itu, menjadikannya teduh dan tenang sehingga ada harapan kehidupan di dalamnya. Jadi kekacauan yang ada di dalam situ, Roh Tuhan hadir untuk memberikan kehidupan. Dan kira-kira inilah mungkin yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika ada kekacauan di dalam batinnya, mungkin ada keraguan-raguan mungkin terhadap identitas dia sebagai seorang hamba Tuhan. Karena di dalam kitab Korintus, Paulus bersaksi bagaimana dia dipukul karena pelayanannya. Yang sepertinya, yang seharusnya dia mengharapkan, oh jalannya harus mulus. Melayani Tuhan seperti para pendeta atau para hamba Tuhan yang sedang sehari-hari ini, yaitu dengan mobil yang mewah atau dengan semua fasilitas tersedia. Namun Paulus tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Mungkin ada kekacauan di dalam dirinya, ada kekacauan di dalam batinnya, tapi kita bisa melihat di sini bagaimana Roh Tuhan di dalam perjanjian lama meneduhkan kekacauan itu yang tadinya kacau balau dan akhirnya diteduhkan oleh Allah dan ada ketenangan di sana. Dan Paulus mengalami itu. Sehingga dia dengan berani mengatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 6 tadi itu, bahwa Roh Tuhanlah yang membuat dia tetap pada keputusannya untuk melayani Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bicara tentang peristiwa kehadiran Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, jika kita mempelajari dengan baik-baik di dalam Alkitab kita, merupakan sebagai tanda dimulainya era yang baru. Dimulainya sebuah era yang baru. Kehadiran daripada Roh Kudus itu sendiri, yaitu yang tadinya mungkin kita berada di dalam fase tidak ada pengharapan, namun ketika Roh Kudus hadir, maka ada harapan di dalamnya. Jika kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi, kehadiran Roh Kudus memiliki 2 dampak penting dalam kehidupan seluruh ciptaan. Ada 2 dampak penting yang kita alami ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Roh Kudus itu, ia meneduhkan ketidakteraturan dalam batin kita karena keraguan.
ia meneduhkan ketidakteraturan atau kekacauan di dalam batin kita. Nah, saya mengajak kita semuanya untuk melihat konteks kitab Kejadian dan kitab Kisah Para Rasul yang kita baca tadi itu. Konteks dari kedua kitab ini memiliki sebuah memang momen sejarahnya berbeda, masanya berbeda, waktunya berbeda, tetapi pengalamannya sama. Kitab Kejadian ditulis ulang dan dibaca oleh umat Israel ketika mereka sedang berada di dalam suatu kondisi krisis iman. Yaitu mereka berada di tanah pembuangan. Mereka berada di Babel. Dan di situ muncul pertanyaan, katanya kita anak Allah. Tetapi bagaimana mereka menjadi saksi atas kehancuran kota mereka? Bait Allah yang mereka banggakan, kalau bait Allah ada di tengah-tengah mereka berdiri megah, maka artinya Allah berpihak kepada mereka. Tetapi mereka menjadi saksi mata bagaimana bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan itu membumi hanguskan bangsa Israel dan juga bait Allah yang kudus itu. Dan di situ ada krisis iman di sana, ada keraguan di sana. Apakah betul Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa atau Allah yang sudah lemah dan dikalahkan oleh Allah bangsa Babel? Ada kekacauan di dalam batin mereka. Mereka mulai mempertanyakan Allah, di mana Allah? Mereka sedang berada di dalam suatu kondisi di mana mereka sedang berpisah. Allah seperti meninggalkan mereka. Allah seperti menjauh dari mereka. Dan di dalam konteks kitab Kisah Para Rasul juga, murid-murid Tuhan yang sedang berdoa di atap atau di loteng itu, sebuah rumah kecil, 120 orang. Mereka sedang berada dalam situasi yang sulit juga. Mereka sedang mempertanyakan. Mereka sedang ada di dalam keraguan-raguan. Karena apa? Karena Yesus yang mereka ikuti selama 3 tahun di dalam pelayanan Yesus di muka bumi, ia pergi meninggalkan mereka. Makanya kita mencoba membaca teks-teks yang kita baca tadi itu dari dalam sebuah konteks pengalaman orang-orang yang terluka karena ditinggal atau karena perpisahan. Ketika kita mencoba membaca, menempatkan diri sebagai orang yang pernah mengalami ditinggalkan, tentu ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Apakah saya yang kurang baik? Atau orang yang meninggalkan saya yang tidak baik? Dan akhirnya kita mulai kehilangan kepercayaan di sana. Sebagaimana yang kita lihat di dalam, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 2, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita pernah bertanya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa manusia yang rapuh tadi itu, manusia diciptakan dari benda yang begitu rapuh, sehingga ketika kita mungkin punya pengalaman ditinggalkan, kita begitu kacau, kita begitu rapuh. Tetapi perhatikan baik-baik. Benda yang rapuh tadi itu, benda yang gampang sekali
kali diombang-ambingkan oleh angin yang tidak punya tujuan ketika dia dibawa kemana-mana. Benda yang rapuh tadi itu, ketika Roh Tuhan menghinggapi dia, dia akan ditenangkan dan menjadi pribadi yang kuat di situ. Karena itu izinkan Roh Tuhan terus bekerja. Mungkin kita sedang mempertanyakan tentang pengalaman-pengalaman pahit di dalam hidup kita. Dengarkan baik-baik. Roh Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air yang tadinya kacau balau. Kalau badai yang besar Allah bisa teduhkan, maka dia juga bisa teduhkan pergolakan atau kekacauan di dalam batinmu. Debu tanah yang rapuh saja, Allah merengkuhnya dan menjadikannya ciptaan yang indah dan berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul kita juga bisa melihat di sana. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7. Ketika orang-orang yang datang ke Yerusalem pada waktu itu, mereka menyaksikan bagaimana murid-murid Yesus yang sedang berdoa pasca ketika Yesus meninggalkan mereka. Mereka mencari Tuhan, mereka mau mendengarkan perintah Tuhan, mereka mau taat kepada firman-Nya yang penuh kuasa itu. Dan apa yang terjadi? Kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah mereka membuat semua orang tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, perhatikan baik-baik kalau kita membaca sepintas ayat ini, mungkin tidak terlalu bermakna. Tetapi jika kita melihat secara detail di dalam ayat-ayat berikutnya, sebetulnya statement ini adalah statement ejekan. Statement ejekan karena apa? Mereka itu orang-orang Galilea, artinya mereka orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka nelayan, mereka bukan tuan tanah. Tetapi dalam ayat selanjutnya dikatakan, bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata dengan bahasa dari mana kita berasal. Artinya mungkin saya sebagai orang Sumba, tiba-tiba saya bisa bicara pakai bahasa Mandarin di sini. Dan orang mengatakan, bagaimana orang Sumba dia bisa berkata, saya latar belakang orang yang tidak pernah pergi ke China sana, atau tidak punya uang untuk bisa kursus bahasa Mandarin. Bagaimana mungkin dia bisa bicara dalam bahasa dari mana kita berasal? Dan disinilah kuasa daripada kehadiran Roh Kudus dan juga apa yang difirmankan oleh Tuhan di sana, dia meneduhkan, menenangkan ketika kita sedang berada di dalam situasi yang kacau. Murid-murid Yesus pada waktu itu mereka berada dalam situasi yang kacau. Kenapa? Mereka secara politik, mereka adalah budak daripada bangsa Romawi. Secara ekonomi mereka itu termarginalkan. Bahkan secara lokasi di mana mereka berasal, mereka itu terpinggirkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka berada dalam situasi-situasi pengalaman-pengalaman terpinggirkan dan ada kekacauan di dalam batin mereka, Roh Tuhan hadir di sana dan memberikan mereka
ketenangan. Ada alasan untuk tidak taat kepada Tuhan sebetulnya. Tetapi kesetiaan mereka kepada perintah Yesus, kesetiaan mereka kepada perintah Tuhan, itulah yang membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di tengah badai. Amin. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan, karena ada Roh Tuhan di sana. Seperti yang saya katakan tadi, kontes kitab Kejadian juga dibaca ulang oleh orang-orang yang sedang berada di dalam pembuangan. Mereka diperbudak, mereka tidak ada harga, mereka disuruh kerja tetapi tidak dapat upah. Yang penting mereka dikasih makan. Gak ada upah. Dan mereka mulai mengatakan, kita kan ini adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan apa? Kita berada dalam situasi yang sulit. Ketika mereka membaca ulang bagaimana Allah menaklukkan kekacauan itu, iman mereka dikuatkan kembali bahwa kekacauan-kekacauan di dalam batin mereka atau krisis-krisis, pengalaman krisis iman mereka dikuatkan kembali oleh karena kehadiran Roh Kudus. Dan inilah juga yang menjadi pengalaman Rasul Paulus. Ketika dia bersaksi bagaimana dia dipukul, bagaimana dia dirajam karena pelayanannya kepada Kristus. Tetapi itu membuat dia tidak menjadi mundur dalam pelayanannya. Karena dia tahu ada Roh Tuhan yang dulu telah menaklukkan kekacauan, dan sekarang dia juga akan tetap menaklukkan kekacauan di dalam batinnya. Dan inilah hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dampak daripada kehadiran Roh Kudus, yaitu apa? Dia akan menguatkan kita. Artinya begitu, dia menyelamatkan kita dari kerapuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dampak daripada kehadiran Roh Kudus. Yang kedua, ia membuat yang tak berguna menjadi berguna. Sekali lagi saya tegaskan, kehadiran Roh Kudus membuat yang tidak berguna menjadi berguna. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, kenapa manusia diciptakan dari debu tanah? Kenapa Tuhan gak ciptakan saya dari emas? Supaya kalau saya dikremasi dan akhirnya tinggalin bisa dijual. Kenapa Tuhan gak ciptakan saya dari mutiara? Kenapa Tuhan gak ciptakan saya dari besi sehingga ketika ada badai datang saya tetap kuat dan kokoh? Kenapa Allah ciptakan saya dari debu tanah? Dari budaya kita orang timur, kita bisa melihat di sini simbol makna daripada kenapa Allah menciptakan kita dari debu tanah. Kita tahu bahwa tanah itu gak ada harganya. Tanah itu tidak ada nilainya. Tanah itu posisinya diinjak. Namun ketika tanah yang kotor itu, tanah yang tidak ada nilainya itu direngkuh oleh Allah dan menjadi mitra Allah untuk melakukan tindakan-tindakan kreatif. Kita menjadi mitra Allah di dalam penciptaan.
Kita menjadi mitra Allah di dalam melakukan tugas-tugas untuk hal-hal yang bersangkut paut dengan kreativitas. Kita menjadi mitra Allah di dalam membangun gedung. Kita menjadi mitra Allah di dalam membuat pesawat. Kita menjadi mitra Allah di dalam membuat hal-hal yang berkaitan dengan seperti software lah segala macam. Kita menjadi mitra Allah untuk menciptakan sesuatu yang dapat memuliakan Allah dan mempunyai nilai yang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat di sana, di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menghembuskan nafasnya, rohnya ke dalam debu tanah itu, maka debu tanah yang tidak berguna tadi itu dikatakan oleh Allah, kamu diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Artinya kita menjadi partnernya Allah. Kita menjadi mitranya Allah. Debu tanah yang tidak berguna, sekarang dia menjadi berguna. Amin. Debu tanah yang kotor, sekarang didesain oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang indah dan mulia di hadapannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mulai merefleksikan dampak daripada kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, perhatikan ini baik-baik. Ia menjadikan yang tidak berguna menjadi berguna. Dan pengalaman para rasul yang berdoa di atas loteng itu pasca kenaikan Yesus ke surga. Kembali saya katakan, orang-orang mengatakan, bukankah mereka orang-orang Galilea? Artinya orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak berguna. Secara pengetahuan mereka begitu minus. Tapi ketika roh Allah ada di atas mereka, mereka menjadi mitra Allah di dalam memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan itulah yang membuat kita saling kenal hari ini. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, ketika kita berada dalam situasi yang gelap dan kacau, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tapi ketika Roh Kudus hadir, Ia menciptakan terang di sana. Jika kita kembali dalam kitab Kejadian, pada hari pertama Allah menciptakan terang. Apa sih terang itu? Karena pada hari yang keempat Allah baru ciptakan benda-benda penerang. Hari keempat Allah baru menciptakan matahari, bulan, dan bintang dan benda-benda penerang yang lain. Sedangkan pada hari yang pertama Allah sudah ciptakan terang. Apa sih terang itu sendiri? Jika kita bicara mengenai memberikan definisi tentang terang itu sendiri, cahaya itu sendiri, artinya itu terang atau cahaya merupakan power of change, suatu energi. Terang itu sendiri adalah energi yang membawa perubahan. Terang itu sendiri adalah energi yang membawa perubahan sehingga ada kehidupan di sana. Ketika kita bertanam, kita butuh terang, kita butuh cahaya, kita butuh matahari. Ada energi di sana yang memberikan pertumbuhan. Dan kalau kita melihat di sini simbol, kita memahaminya sebagai sebuah bahasa simbol penciptaan
Allah pada hari yang pertama, yaitu Allah menciptakan terang. Terang itu sendiri berbicara tentang knowledge. Terang itu berbicara tentang apa? Hikmat. Terang berbicara tentang pengetahuan. Makanya ketika ada pengetahuan di sana, ada banyak pertimbangan di sana, ada banyak hikmat di sana, maka ada ketenangan di sana. Tetapi kita bisa melihat kegelapan itu kerap kita menggambarkan sebagai simbol dari kebodohan. Kita masih ingat ya pernyataan habis gelap terbitlah terang. Itu kan adalah sebuah gambaran kita keluar dari kebodohan itu sendiri. Kegelapan itu sendiri adalah simbol dari kebodohan, simbol dari minusnya pengetahuan, simbol dari minusnya hikmat. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak berpikir panjang dan tidak punya pengertian yang dalam, kadang suka bikin kacau, betul? Tetapi orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berhikmat, seperti yang tercatat, saya lupa ayatnya dalam kitab Amsal. Orang-orang yang berpengetahuan dia akan terus menahan diri untuk tidak menciptakan kekacauan di sana. Dan Roh Kudus kerap kali dikaitkan sebagai the spirit of wisdom. Roh hikmat di sana. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita dan akan menolong kita menjadi partnernya Allah. Hikmat yang ada di dalam diri kita yang kita terus pelajari melalui pengalaman encounter kita dengan Roh Kudus, mungkin akan menolong kita menjadi partnernya Allah ketika ada orang-orang yang membutuh nasihat, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang Bapak Ibu Saudara sampaikan, kata-kata firman, kata-kata hikmat yang Bapak Ibu sampaikan di situ, itu merupakan seperti air yang diberikan kepada orang yang sedang mengembara di padang gurun dan dia mendapatkan kesegaran di sana. Kita menjadi mitranya Allah untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan hikmat. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk terus mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus itu sendiri dan perjumpaan dengan kuasa firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Saya mengundang semuanya untuk berdiri bersama-sama.
Tuhanku. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan kepada setiap kita dan kita perlu meresponi firman. Karena setiap firman itu adalah benih. Dan benih yang sudah ditaburkan jatuh ke dalam hati kita, maka kita perlu meresponi. Bagian kita adalah meresponi, dan firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kepada kita bahwa firman yang kita taati, kita lakukan, itu membuat hidup kita dirikan di atas batu karang yang teguh. Itu sebabnya kita meresponi firman pada kesempatan pagi hari ini, saudara-saudaraku. Sesuai dengan kebenaran firman, mari kita akan sekali lagi membuka diri untuk pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus menolong kita untuk meneduhkan kekacauan. Kadang-kadang kita berpikir mungkin kita tidak kacau dalam pengertian pekerjaan ada, apa yang kita rasa kita perlukan, kita bisa membelinya. Tetapi engkau tahu di dalam dasar hatimu ada sesuatu, ada kekacauan, ada ketidaktenangan di dalam hidupmu. Roh Kudus mampu memberikan damai sejahtera. Kalau alam semesta yang kacau saja, Dia mampu mengubahnya menjadi tenang dan teratur. Apalagi hidup kita. Berikan respon kepada firman Tuhan dengan mengatakan, Roh Kudus, berikan aku damai sejahtera. Demikian juga Roh Kudus membuat yang tidak berguna menjadi berguna. Membuat yang disepelekan, di underestimate, macam-macam yang membuat mungkin kita berguna dalam pengertian kita melakukan sesuatu, tetapi seperti ada sesuatu di dalam jiwa kita yang terus-menerus berteriak bahwa saya merasa belum berguna, saya merasa hidup saya kosong. Kekosongan adalah buah dari merasa tidak berguna. Kadang-kadang mungkin karena dibandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang kita merasa kecil. Saudara-saudaraku, Roh Kudus mampu membuat saudara dan saya berguna di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus juga mampu memberikan hikmat. Kalau engkau di dunia kerjamu, engkau seperti kekurangan hikmat. Engkau seperti pikiran, perasaanmu seperti begitu dikuras. Engkau harus berpikir keras. Engkau mempertahankan dunia kerja. Engkau harus benar-benar fight. Bukan hanya untuk keuntungan saja, tetapi untuk saudara mengalami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah hidup. Roh Kudus mampu memberikan hikmat. Dan bukan itu saja. Satu kali orang datang kepada saudara-saudara untuk meminta nasihat, untuk meminta pendapat. Pengalaman saudara bersama dengan Tuhan yang hidup akan menolong orang lain itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Pada kesempatan pagi hari ini, kalau ada di antara saudara-saudara, di antara tiga hal ini, saudara ingin menanggapi firman Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan, teduhkan hati saya, teduhkan pikiran saya, teduhkan kekhawatiran akan masa depan saya Tuhan. Saudara tanggapi firman Tuhan, terbuka kepada Roh Kudus. Kalau ada di antara saudara yang mengatakan, Tuhan, ada sesuatu ketakutan di depan saya apabila saya melakukan ini. Saya takut gagal, saya takut tidak menjadi berguna, berbeda seperti yang saya harapkan. Saudara perlu Roh Kudus. Saudara undang Roh Kudus. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang membutuhkan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan penting, saudara perlu Roh Kudus, saudara perlu Roh Kudus.
Mari saudara-saudara, kalau saudara-saudara yang ingin didoakan, saya minta saudara-saudara angkat tangan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Benih ini untuk saudara. Saudara tanggapi ketika hatimu meresponi firman. Hatimu sedang mengerjakan kegemburan. Hatimu sedang mengerjakan acceptance, receptive heart. Hati yang menerima. Saudara-saudara angkat tangan Tuhan, tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau saudara sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan yang datang hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Angkat tangan sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau ada. Roh Kudus, aku mau mengundang Engkau. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di hati kami, di hati kami. Mengalirlah Roh Pulihkanku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu. Engkau mengerti melihat setiap umat-Mu jauh di dalam dasar hati kami. Biarlah Roh Kudus Engkau menolong kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengerti, Engkau tahu bahwa kami hanyalah debu tanah. Tetapi karena Engkau telah mengembuskan nafas-Mu, maka kami memiliki kehidupan. Tetapi hidup itu saja tidak cukup ya Tuhan. Karena Engkau menyediakan Roh Kudus untuk menolong kami menjalani hidup ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau menolong setiap umat-Mu ya Tuhan agar dapat relate, agar dapat menghubungkan iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak sedang memiliki dua dunia yang berbeda. Karena dimanapun kami bekerja, dimanapun Tuhan tempatkan kami, di situ ladang misi kami. Di situ Tuhan tempatkan kami untuk berada di tengah dunia ini supaya dunia dapat melihat Tuhan melalui kami. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa supaya Tuhan Engkau menolong, mengaruniakan kepada kami Roh Kudus dari hari ke sehari untuk kami hidup berkemenangan di dalam Engkau, mengalami pengalaman yang baru di dalam Kristus. Demi nama Yesus kami juga berdoa, Engkau berkati Pak Jeffrey yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pelihara hidup hamba-Mu ini di dalam genggaman tangan-Mu bersama dengan istrinya Ruth. Tuhan, Engkau menolong hidup orang-orang muda. Biarlah kasih mereka terus menyala-nyala buat Tuhan, sehingga itu akan menjadi passion yang membakar semua yang berkontak, memiliki koneksi bersama dengan mereka, sehingga mereka dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur demi nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya silakan Devita. Shalom, happy Sunday. Pertama-tama dari gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Jeffrey di tempat kami. Dan kami juga mau welcome teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir. Welcome to our church, welcome to SIF. Sebelum pengumuman hari ini, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya minta tolong kalian bisa pimpin Mbak Mimanya. Ya Tuhan, sebagian ya Tuhan yang
kami miliki ya Tuhan, biarlah yang kami berikan ini berasal dari hati kami ya Tuhan, kami bisa memberikan dengan sukacita ya Tuhan, dengan hati yang tulus, dan juga biarlah berguna ya Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Teman-teman, untuk persembahan di depan saudara ada QR BCA mungkin yang tertera di balik kursi. Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA juga tertera di layar ini ya. Ataupun saudara jika ingin memberikannya secara langsung, di belakang kita sudah siapkan kotak persembahan, nanti bisa dimasukkan ke amplop lalu dimasukkan ke kotak persembahan. Saya akan berikan waktu terlebih dahulu untuk kita bisa memberikan persembahan pada siang hari ini, sambil saya akan bacakan satu ayat di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya kita selalu mengucap syukur ya dalam segala hal. Untuk pengumuman minggu ini, di hari Selasa kita mengadakan Moment of Restoration. Untuk saudara yang ingin didoakan, untuk saudara yang ingin butuh pertolongan doa, saudara juga bisa DM melalui Instagram kita. Nanti kita bisa bantu doakan melalui Moment of Restoration di hari Selasa jam 7.30 secara online. Di hari Kamis kita juga mengadakan KTB, komunitas tubuh bersama. Mungkin teman-teman yang belum join, sudah lama nggak join, bisa ikut join lagi di KTB kita. Seluruh KTB kita sudah dilakukan secara onsite. Nanti untuk detailnya akan disampaikan di KTB Group masing-masing. Dan untuk di minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Jadi kita encourage teman-teman juga bisa untuk hadir di ibadah minggu depan. Kami juga membuka kesempatan untuk pelayanan juga di bidang musik, pengumuman, usher. Jika saudara ingin memberikan tubuh dan jiwa untuk bisa pelayanan di tempat kita, bisa juga langsung daftar ke David atau ke saya nanti. Sekian pengumuman dari saya serahkan kembali ke Pak Agus. Iya, terima kasih Devita. Oke. Ya, saudara-saudara, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih buat persembahan baik untuk pekerjaan Tuhan maupun persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan demikian juga untuk semua yang melayani hari ini, mulai dari usher. Terima kasih untuk usher yang sudah datang, kemudian juga saudara-saudara yang melayani di bagian-bagian yang lain. Kalau saya tidak salah ini kali pertama Rahel melayani di multimedia ya. Iya, oke, kita berikan aplaus ya buat Rahel ya. Wow, mengambil langkah. Saudara-saudara, masih ada pelayanan-pelayanan yang saudara bisa lakukan. Kami ingin kembali ketika keadaan sudah normal seperti ini. Kami membuka kesempatan untuk saudara-saudara terlibat di dalam pelayanan. Ada usher, penerima tamu, ada juga melayani di bidang anak-anak di bawah. Kami coba mengatur supaya saudara-saudara juga kalau melayani di bidang anak-anak, saudara masih ada kesempatan untuk naik mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi ini tantangan karena pelayanan anak bersamaan dengan ibadah umum. Jadi kami memperhatikan itu. Puji Tuhan yang lalu PAM sudah membantu pelayanan anak ya, kita berikan aplaus ya saudara-saudara ya. Lalu kemudian Kevin dan juga siapa Fen ya membantu pelayanan anak kita ini saudara-saudara. Ini adalah our future, masa depan kita semua. Dan hari ini sebenarnya kita juga mau berdoa untuk yang ulang tahun ya sebenarnya, tapi yang ulang tahun tidak hadir, tidak muncul ya. Pak Jeffrey ini ulang tahun juga minggu ini ya. Dan kita doakan supaya Tuhan memberkati. Sebenarnya yang ulang tahun adalah Stefan yang berapa hari yang lalu, dan juga Afi Monalisa ya. Kalau saudara ketemu, saudara bisa sampaikan selamat ulang tahun, make their day ya. Biarlah mereka merasa spesial di hari mereka. Itu adalah pelayanan. Saudara, saya belajar
ketika masa pandemik saya mengatakan, Tuhan saya gak bisa kemana-mana, tapi saya harus tetap menjadi berkat. Apa yang saya lakukan saudara-saudara, saya berusaha kalau ada di Facebook, itu friend saya, mereka anniversary, saya tulis aja, happy anniversary. Kalau itu ulang tahun, saya menuliskan happy birthday. Kalau itu ada yang meninggal, saya berusaha menyampaikan ucapan-ucapan. Ambil waktu. Dan saudara, kenapa? Kita harus membiasakan diri untuk menjadi berkat. Waktu saya di Bali yang lalu, saya ketemu dengan seorang yang suka mereview toilet. Ya, ini menarik ya. Kemana saja dia pergi, untung dia belum pergi ke SAF ini ya. Karena kalau dia pergi ke Hillsong di Bali, dia review toilet di Hillsong di Bali. Jadi dia review di hotel dimanapun, di tempat makan, dia punya hobi mereview toilet, saudara. Dan dia bukan hanya mereview, tetapi dia upload di Google. Saking dia sering mereview toilet, dia dapat penghargaan dari Google. Ya, dia dapat duit dari situ. Karena hasil reviewnya, dia seorang dokter hewan, ya saudara nggak pernah kepikir ya. Saya tanya, sejak kapan kamu melakukan ini? Pak, saya melakukan ini sudah 8 tahun yang lalu. Saudara, sampai dia mengatakan Google kasih dia uang untuk berlibur karena dia review, sehingga dia ditakuti sekarang, saudara-saudara. Dia ditakuti kalau dia pergi ke hotel mana karena dia akan mereview toilet. Tapi pada saat yang sama, kalau reviewnya bagus, maka hotel itu dapat nama. Saudara nggak pernah kepikir ya, saudara-saudara, ya mereview toilet. Saudara, apa yang saudara lakukan di sosial media, memberikan berkat, sukacita, penghiburan, saudara nggak pernah terpikir. Saudara tidak pernah terpikir. Tapi kalau saudara lakukan dengan setia, itu akan menjadi, kita sudah tahu ini, bahwa kebiasaan itu akan menjadi karakter. Karakter akan menjadi destiny kita. Kalau saudara membiasakan diri untuk menghibur orang, itu menjadi karakter saudara-saudara. Dan itu akan menjadi destiny saudara-saudara. Saudara akan dikenal sebagai orang yang suka memberikan kekuatan. Kalau kita suka menghina, suka menjelekkan orang, itu kebiasaan kita, itu menjadi karakter kita. Dan itu akan menjadi destiny dari akhir hidup kita. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi berkat. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri saudara-saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Dan kita akan bersama-sama nanti kalau siang ada, biasanya Devita mempersiapkan tempat untuk kita bersama-sama ya. Biasanya sudah booking tempat begitu ya. Silakan saudara join kalau saudara ada kesempatan waktu bergabung supaya bisa kenal satu dengan yang lain. Dan terima kasih juga buat kehadiran saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini saudara-saudara. Kita datang dan kita berdoa. Saya mau meminta tolong salah satu di antara saudara bisa berdoa. Kita juga akan mengutus Kevin ini ya, karena Kevin diterima kerja di Jakarta. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau, kami terbuka untuk melihatnya. Kalau saudara ditempatkan di luar kota, bahwa kami sedang berpikir saudara diutus dari gereja ini untuk menjadi berkat di sana. Tentu saja saya kehilangan ini ya. Fun juga kehilangan ya. Oke. Saudara-saudara, ada satu perasaan emptiness gitu ya, sarang burung yang kosong ketika anak-anak burung yang sudah menetas dan siap terbang dimanapun mereka diciptakan untuk terbang ya saudara-saudara. Jadi nggak diciptakan hanya di sarang saya saja ya saudara-saudara. Dan ya bagaimanapun juga saya sebagai orang tua senang bahwa dia mengambil langkah baru di dalam hidupnya. Tapi saya mengajak saudara-saudara untuk mendoakan perjalanan Kevin yang melangkah di dalam
langkah baru di Jakarta di sana ya. Sekiranya Tuhan menolong supaya Tuhan membuat apa yang dikerjakan menjadi berhasil, menjadi berkat Tuhan di sana. Jadi mari kita akan doakan juga untuk Marisa yang akan melahirkan beberapa waktu yang akan datang. Juga Emtan bersama Jane yang sedang melakukan perjalanan. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya ketika mereka pulang, Tuhan ya memberikan sukacita apa yang mereka rindukan. Doa untuk Kevin Arman yang juga sedang melakukan perjalanan di luar kota, Tuhan lindungi mereka. Juga mungkin ada yang lain yang sedang melakukan perjalanan di luar kota supaya Tuhan memberkati mereka. Saya minta tolong untuk Biang bisa mendoakan hal-hal ini, minta maju ke depan. Aviela juga sedang di luar kota ya, Andrew ya. Tuhan memberkati mereka. Teman-teman, mari kita satukan hati, kita mau benar-benar berdoa pada Tuhan. Amen. Jadikan doa ini memang benar-benar komunikasi kita dengan Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Dan ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami tidak pernah mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami berpikir ya Tuhan, cara-cara kami adalah cara-cara yang terbaik ya Tuhan. Kami tidak pernah sekalipun kami melibatkan Engkau ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, setiap dari kami ya Tuhan Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan Kau tuntun kami melalui roh ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk Kevin ya Tuhan. Yes, Tuhan. Orang ini muda ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan itu tidak menghalanginya untuk menjadi luar biasa ya Tuhan. Amen. Dimanapun Kevin berada nantinya ya Tuhan, Kau jadikan ia berkat ya Tuhan. Kau jadikan ia contoh ya Tuhan, seperti bangsa Israel ya Tuhan. Amen. Kau jadikan dia tempat orang-orang melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amen. Kau berkati Kevin ya Tuhan, Kau kuatkan dia ya Tuhan. Apapun badai rintangan depannya ya Tuhan, Kau kuatkan dia ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk Marisa ya Tuhan yang mempersiapkan kehamilannya ya Tuhan, delivery baby-nya ya Tuhan. Yes, Tuhan. Kau kuatkan kandungannya ya Tuhan, Kau kuatkan juga Willy ya Tuhan yang akan mendampingi Marisa ya Tuhan. Kami ingin juga berdoa untuk Avi ya Tuhan, melakukan perjalanan ya Tuhan. Avi dan Kevin Armandito ya Tuhan. Kau berkati perjalanan mereka ya Tuhan. Kau berkati keselamatan mereka ya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segenap anggota SIF ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan biarlah berkat Tuhan engkau terima di dalam iman kepada Dia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia, dan memberi engkau dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah di dalam berkat yang sesungguhnya, yaitu shalom Allah, damai sejahtera, di mana engkau mengalami kepenuhan, sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan lebih daripada itu, berbahagialah engkau yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sebab engkau akan dibuat menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput setiap kita yang setia. Haleluya. Amin, 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 amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setukanmu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
wajah-Ku